البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durus al-muhimmah li'ammatil ummah, disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Qari'ah. Yang mana surat Al-Qari'ah ini menjelaskan kepada kita semuanya masih tentang hari kiamat. Jadi surat yang sebelum-sebelumnya, surat Az-Zalzalah, surat Al-Adiyat, kemudian sekarang surat Al-Qari'ah, masih seputar penyebutan mengenai hari kiamat. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, suratul Qari'ah, surat hari kiamat. Al-Qari'ah itu artinya adalah hari kiamat. Cuman istilah Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah. Ya. Nah, barakallahu fikum, Al-Waqi'ah. Itu semuanya termasuk nama-nama sebutan tentang apa? Hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat memiliki nama-nama yang banyak. Itu di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ma'ruf, tidak perlu lagi kita syarah panjang lebar, namun ambil kesimpulannya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillatun fi kitabillahi jalla wa ala utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Artinya apa? Dia adalah ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang lainnya. Ingat-ingat baik-baik ya. Jadi dia adalah ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang didatangkan dengannya untuk memisahkan antara salah satu surat dengan surat yang lainnya. Naam, kecuali surat apa? Kecuali surat apa? At-Taubah. Jangan lupa, At-Taubah. Enggak ada. Nah, di situ diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Jadi At-Taubah, surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat apa? Al-Bara'ah, dinamakan juga surat apa? Al-Fatihah. Itu enggak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat-ingat ya, faedah yang terulang-ulang. Naam. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara salah satu surat dengan surat-surat yang lainnya. Kecuali surat apa tadi? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat Al-Qari'atu, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Jadi ini diulang-ulang karena apa? Sangat dahsyatnya tentang hari kiamat tersebut. Sehingga benar-benar ditekankan, apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaitu hari yang manusia seperti atau bagaikan laron yang berterbangan. Laron, tahu laron ya? Hewan-hewan itu yang semacam, nah barakallahu fikum, intinya hewan kecil yang laron yang biasanya muncul setelah hujan. Paham ya? Nah, itu. Hewan-hewan kecil itu berterbangan karena banyaknya manusia dikumpulkan berlarian, takut. Karena hari tersebut hari yang sangat mengejutkan, digoncang-goncangan yang apa? Yang sangat dahsyat. Sudah kita lewati ayatnya kan? Terulang-ulang mengenai tragedi kisah terjadinya hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim
yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala telah menjelaskan di awal surat apa itu? Al-Hajj. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Di hari tersebut engkau melihat apa? Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap orang yang menyusui lari dari yang dia susui. Lari. Nah, barakallahu fiikum, karena saking ngerinya tadi. Betapa ngerinya hari kiamat tersebut. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil keguguran seketika. Bayangkan itu. Hamil kemudian keguguran dalam saat itu juga. Nah, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia kelihatannya mabuk. Kenapa kok mabuk? Goncangan yang sangat dahsyat tadi itu. Padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat tadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Disebutkan di sini yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu hari yang manusia mereka apa? Berlarian. Seperti apa? Laron yang berterbangan. Banyak sekali. Nah, karena ngeri sekali keadaannya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti semacam bulu-bulu yang apa? Berhamburan. Paham ya? Nah, intinya keadaannya sangat ngeri dan genting hari kiamat tersebut. Fa amma man saqulat mawazinuh, ini perhatikan baik-baik. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di kehidupan yang sangat tenang, tentram, senang, bahagia. Yang timbangan amalan apa? Kebaikannya berat. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang timbangan amalan kebaikannya itu ringan, berat amalan kejelekannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebenarnya ayat ini kalau kita renungi kembali hampir mirip dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ya kan? Dalam surat apa? Az-Zalzalah, dalam surat Al-Adiyat, mengenai apa? Mengenai barakallahu fikum tentang hari kiamat. Kita lihat tasmiyatus surah, penamaan surat. Sumiyatis suratu bil qari'ah li bud'i as-surati biha tahwilan wa takhwifan. Artinya apa? Dinamakan surat ini dengan Al-Qari'ah karena diawali surat tersebut dengan apa? Tahwilan wa takhwifan. Naam, yaitu memberikan apa? Gambaran kengerian dan menakut-nakuti. Coba bayangkan, kira-kira takut kalau kita bayangkan? Ngeri sekali, barakallahu fikum. Orang yang hamil langsung keguguran. Yang menyusui lari dengan yang dia susui, bayangkan itu. Intinya itu keadaannya benar-benar apa? Kacau balau saat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian. Kabtidai suratil Haqqah wal Ghasyiyah, seperti awal permulaan diawalinya surat apa? Al-Haqqah dan Ghasyiyah. Nah, surat Al-Haqqah dan surat Al-Ghasyiyah itu juga mengenai hari kiamat. Al-Haqqah, mal Haqqah, ya enggak? Al-Ghasyiyah, nah juga apa? Nah, barakallahu fikum, juga termasuk apa? Surat hari kiamat, enggak? Paham ya? Kemudian Al-Waqi'ah, paham ya? Al-Waqi'ah juga termasuk hari kiamat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Mau insyaallah ya? 6. Kita lihat, wal qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Sedangkan al-qari'ah merupakan nama-nama hari kiamat. Jadi nanti tercatat itu ya, termasuk nama-nama hari kiamat adalah al-qari'ah. Jadi al-qari'ah merupakan nama-nama hari kiamat. Tapi kenapa dinamakan al-qari'ah? Wa sumiyat bidzalika li'annaha taqra'ul qulub bihauliha. Dinamakan dengan surat al-qari'ah karena keadaan tersebut, hari kiamat tersebut benar-benar mengetuk hati dengan kengeriannya, tersentuh hatinya. Nah, terketuk gitu ya. Nah, barakallahu fikum, seakan-akan barakallahu fikum langsung tersentuh dengan sebab bahwa kisah yang ngeri di dalam tadi. Bayangkan, manusia dipermisalkan seperti apa tadi?
laron. Antum tahu laron enggak Usama? Laron ma'ruf, laron hewan. Antum juga tahu kan? Naam. Antum tahu enggak laron? Ewa, ngeri sekali. Bagaikan laron yang berterbangan. Naam, Allahu musta'an, ngeri sekali. Dan gunung-gunung dipermisalkan bagaikan apa tadi? Bulu-bulu yang berhamburan. Intinya ngeri sekali. Barakallahu fikum. Naam, Allahu musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam. Kata beliau, li'anna taqra'ul qulub bihauliha. Karena benar-benar menyentuh hati. Nah, mengetuk hati dengan kengerian yang ada di hari kiamat tersebut. Munasabatuha lima qablaha, kesesuaian, kecocokan surat ini dengan surat yang sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Surat yang sebelumnya sudah kita bahas, surat apa? Al-Adiyat, kuda perang yang larinya cepat sampai berengah-engah nafasnya. Nah, ini sekarang kita surat Al-Qari'ah, ini kesesuaiannya apa? Kecocokannya dengan surat yang sebelumnya. Kita lihat. Lamma khutimatis suratu as-sabiqah biwasfi yaumil qiyamah fi qouli ta'ala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Itu maknanya itu kelihatannya apa? Nah, kalau itu dimaksud ayat itu maknanya enggak ada sebetulnya kalau ayat, ya kan? Nah, jadi kalau yang diinginkan lafaz di sini ya ini kelihatannya syaratnya dalam ayat ini. Jadi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi maknanya ada tambahan ma itu yang sahih tidak ada. Paham ya? Pada ma itu. Nah, tatkala surat ini atau surat yang sebelumnya ditutup tentang mensifati hari kiamat, yaitu firman Allah Ta'ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia mengetahui apabila manusia atau apabila semua di dalam kuburan dikeluarkan. Coba bayangkan, ketika semua di dalam kuburan dikeluarkan, orang baru melihat itu. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan, dibongkar semua yang ada di dalam hati, isi-isi hati semua dibongkar. Rahasia-rahasia semuanya terbongkar. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari tersebut maha teliti dan mengetahui apa yang ada pada mereka. Nah, apa kesesuaiannya? Aqabatha hadhihi suratu bil hadits 'anil qiyamah wa wasfiha ar-rahib wa ahwaliha al-mukhifah. Artinya apa? Kemudian surat ini datang mengiringi setelahnya dengan menyebutkan apa? Bil hadits, berbicara 'anil qiyamah, tentang hari kiamat dan sifat-sifatnya yang menakutkan serta kengerian-kengerian yang barakallahu fikum mencemaskan serta menakutkan. Ngeri sekali hari kiamat, barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita justru meminta kepada Allah Ta'ala agar tidak diwafatkan dalam keadaan menjumpai hari kiamat. Kenapa? Karena saat itu manakala hari kiamat tegak dan terjadi, itu tidak ada lagi orang-orang baik. Ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun salatiyun sudah enggak ada lagi. Tinggal orang-orang jahat. Enggak ada lagi di muka bumi ucapan apa? La ilaha illallah, enggak ada lagi. Tinggal orang-orang yang jahat. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat saja. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Nah, barakallahu fikum, sekedar mengulang faedah kembali hingga Ka'bah Baitulil Haram, ya akhana Abu Abdurrahman, Ka'bah Baitulil Haram yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentara gajah, tentara Abraha. Nah, barakallahu fikum, nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh sosok yang kalau kita mendengar sifatnya itu enggak masuk akal. Pendek, hitam, dua betisnya kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi bisa menghancurkan Ka'bah, bayangkan. Siapa sosok ini yang dikenal ini namanya? Ayo ahsan. Dzu Suwaiqatain. Dzu Suwaiqatain. Dari mana asalnya? Habasyah juga, Ethiopia juga. Dulunya Abraha dari mana? Ethiopia, cuman saat itu dia berkuasa di Yaman. Nah, oleh karena itu di daerah Sana'a, nah berdasarkan kabar-kabar yang pernah kita mendapatkan kisah itu, di sana dulu pernah ada Ka'bah palsu. Nah, Ka'bah tandingan. Jadi orang-orang digiring agar hajinya ke situ. Nah, barakallahu fikum, tapi sudah dihancurkan, sekarang jadi mazbalah, tempat sampah. Paham ya? Allahumma musta'an. Abraha. Tapi di akhir zaman nanti manakala sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah, tinggal orang-orang jahat,
yukharribul Ka'bah yaumal qiyamah dzu suwaiqatain. Nah, minal Habasyah. Akan dihancurkan nanti, akan menghancurkan nanti dari kiamat dzu suwaiqatain, menghancurkan Ka'bah yang dia asal dari Ethiopia, Habasyah. Nah, dzu suwaiqatain orang yang memiliki dua betis kecil. Orang yang memiliki dua betis kecil. Na'am, Allahul musta'an. Ngeri barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini maudhu' surah, pembahasan surat ini, as-suratu minas suwar al-makkiyah. Surat ini termasuk surat-surat al-makkiyah yang diturunkan di Mekah. Wa maudhu'uha, dan pembahasannya adalah at-ta'rifu bi ba'di ahwani yaumil qiyamah, yaitu mengenalkan, memperkenalkan sebagian kengerian-kengerian hari kiamat, wa takhwif min ahwaliha, dan juga menakut-nakuti, nah barakallahu fikum, akan kengerian-kengerian yang ada di dalamnya. Coba bayangkan, perhatikan baik-baik. Nanti ketika hari kiamat tegak tersebut, nah barakallahu fikum, tentunya tinggal orang-orang yang jahat tadi itu. Tinggal orang-orang yang jahat. Naam. Inna min syiraril khalqi 'indallahi 'azza wa jalla man yudrikus sa'ah, man yudrikuna as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW dengan semakna, sesungguhnya orang yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Tragedi munculnya ini kapan sih sebenarnya? Setelah Dajjal atau sebelum Dajjal? Setelah Dajjal. Karena setelah Dajjal itu ada kejadian yang dahsyat lagi, yaitu kejadian apa? Antum? Ya'juj wa Ma'juj. Nah, setelah itu barulah kejadian-kejadian yang berikutnya menyusul. Ya'juj Ma'juj menguasai muka bumi ini semuanya. Yang bukan kelompoknya sikat semuanya. Telaga yang semula isinya penuh, sekali apa? Hirup, sekali minum habis. Paham ya? Dan sekarang sudah ada Ya'juj Ma'juj, sudah ada. Cuman kita enggak tahu di mana letaknya. Sejak zaman dahulu sudah ada. Siapa yang bangun bentengnya, siapa? Dzulqarnain mana itu? Raja Dzulqarnain, rajulun salih. Paham ya? Disebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Antum bisa melihat syarah atau istilahnya apa? Tafsirannya. Paham ya? Surat Al-Kahfi, Raja Dzulqarnain bikin benteng yang sangat luar biasa. Nah, bahannya itu tidak bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan bahannya itu sangat luar biasa. Nah, leburan-leburan besi yang sangat kuat intinya. Paham ya? Hingga saat ini ada benteng itu, cuman di mana? Wallahu a'lam. Enggak ada satu pun yang memastikan. Disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat yang semisalnya letaknya di sana, di sini, semuanya tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan letaknya di sini, itu enggak ada. Paham ya? Cuman sudah ada. Di dalam itulah Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap harinya mereka menggerogoti, paham ya? Melubangi benteng tersebut agar bisa keluar. Tapi selama masih adzan dikumandangkan barakallahu fikum, setiap kali mereka pulang atau pergi lagi, pulih benteng itu jadi utuh. Paham ya? Nah, nanti di akhir zaman sudah enggak ada lagi. Paham ya? Banyaknya kesyirikan, banyaknya kekufuran, akhirnya apa? Memungkinkan bagi mereka untuk menerobos dan melubangi benteng tadi. Keluarlah Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang mukminun yang bersama beliau kewalahan hingga mereka naik apa? Ke bukit apa? Bukit apa kemarin? Tur. Disitulah berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Rabbku, lindungilah dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Karena memang benar-benar perusak di muka bumi ini. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah perusak di muka bumi. Akhirnya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan atau dimusnahkan mereka semuanya tadi, Ya'juj wa Ma'juj, sehingga apa? Tidak ada sejengkal orang kalau melangkah melainkan menjumpai Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini. Akhirnya banyak bangkai di situ. Allah taala turunkan apa? Hujan. Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Hujan. Setelah hujan tersebut semua bersih tanah ini. Paham ya? Bersih. Kemudian apa? Setelah itu dikenal dengan ar-rih. Allah taala utus ar-rih, angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Nah, setiap orang mukmin yang barakallahu fikum mencium atau terkena angin tersebut meninggal seketika dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang yang jahat. Saat itulah tegak hari kiamat, wal iyadu billah. Naam. Allahumma musta'an. Wa bayanu anna an-nasa yanqasimuna bihasabi a'malihim ila su'ada
wa asqiya. Nah, itu yang tepat asqiya ya kalau salah itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dan juga di dalam ayat ini, pembahasan ini atau ayat ini atau surat Al-Qari'ah ini menjelaskan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari amalan-amalan mereka. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yaitu orang-orang su'ada orang-orang yang bahagia, dan orang-orang asqiya, orang-orang yang sengsara. Kalau enggak tahu artinya ditulis ya. Nah, biar nanti paham. Nah, jadi tinjauan amalan-amalan mereka ada orang-orang yang su'ada, orang-orang yang mereka itu bahagia mengamalkan amalan kebaikan, dan orang-orang asqiya, orang-orang yang mereka sengsara. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Allahumma sallim sallim. Naam. Kita ambil dikit lagi. Al-mufradatu, kosakata yang terkandung di dalam surat Al-Qari'ah. Jadi antum mengartikannya Al-Qari'ah itu ya hari kiamat gitu memang. Nah, karena nama hari kiamat Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah. Naam. Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah merupakan salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Kita lihat, wa sumiyat bidzalika li'anha taqra'ul qulub wal asma'. Dinamakan dengan Al-Qari'ah kenapa? Dikarenakan mengetuk hati dan juga pendengaran seakan-akan terpukul dengan apa? Bi ahwaliha, dengan kengerian-kengerian yang ada pada hari kiamat tersebut. Wa afza'iha, dan mengagetkan. Hari kiamat datang tiba-tiba, mengagetkan. Nah, barakallahu fikum. Namun sebelum datang hari kiamat ada tanda-tanda terlebih dahulu. Jangan antum mudah terprovokasi dengan kabar-kabar yang ada di media-media sosial. Bahwasanya nanti tahun 2020 akan terjadi apa kemarin? Dukhan. Allah musta'an. Lihat dulu tanda-tandanya masih banyak. Nah, barakallahu fikum, saksikan. Kita memang benar sekarang berada di akhir zaman, dan tanda-tanda hari kiamat sudah banyak yang kita saksikan. Banyak orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya kan? Banyak perzinaan, menghalalkan apa? Sutra, menghalalkan perzinaan, menghalalkan alat musik, sudah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau dukhan, itu hati-hati. Ya, apalagi yang mengucapkan orang-orang yang tidak jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wallahu alam. Kalau enggak salah itu kemarin disebutkan namanya Al-Baikuni, Ustadz Baikuni. Allahul musta'an, bukan pemilik matan Baikuniyah ya, lain lagi. Nah, jadi ungkapannya itu sangat ngeri. Tahun 2020 akan terjadi dukhan. Dikiaskan, digambarkan dengan apa, ilmu apa itu namanya? Geografi. Meteor dari langit itu karena enggak tahu bagaimana atmosfernya mulai tipis katanya. Kemudian jatuh ke bumi, nabrak bumi itu, meledaklah bumi. Paham ya? Nah, ledakan ini menimbulkan dukhan katanya. Itu jangan percaya, barakallahu fikum. Tahun 2020 berapa tahun lagi? Berapa? Setahun lagi, Allah musta'an. Nah, Allah musta'an. Jangan percaya, barakallahu fikum. Semuanya tentang hari kiamat enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Adapun orang-orang yang mematoki nanti tahun 5000 kalau tahu sudah sampai mencapai tahun 5000 Hijriah itu belum juga, enggak bisa dipastikan juga. Enggak ada dalil yang nas yang khusus yang sahih itu enggak ada. Jadi jangan percaya antum. Nah, enggak usah mudah ditakut-takuti dengan apa kabar-kabar yang enggak jelas. Kita persiapkan saja. Kita lihat di sini, li'anha taqra'ul qulubal asma' bi ahwaniha wa afza'iha syadidah minal qar' wa huwa ad-darbu bisyiddatin. Masyaallah, Allahu musta'an. Nah, dikarenakan dinamakan Al-Qari'ah, dikarenakan benar-benar memukul hati dan pendengaran-pendengaran, disebabkan karena kengerian-kengerian dan yang mengagetkan yang sangat dahsyat. Al-Qar' maknanya adalah ad-darb bisyiddah, pukulan yang sangat keras. Ini Allahu musta'an. Wa ma adraka mal qari'ah? Apakah engkau tahu apa itu al-qari'ah? Ai ma a'lamaka mal qari'ah? Apa yang kau ketahui mengenai al-qari'ah? Was-su'al tahwil li 'adami idraki kunhiha. Dan pertanyaan tentang mengenai perkara yang ngeri tadi itu, dikarenakan apa? Dikarenakan tidak tahunya hakikatnya. Kunhiha itu hakikat artinya. Kunhu, kunhun itu artinya adalah hakikat. Paham ya? Dikarenakan tidak mengetahui hakikatnya. Nah, seperti itu. Ya, ditanya, apa itu hari kiamat kapan gitu loh. Wa qarrara su'al ziyadatan fi syiddatil ahwal, dan pengulangan pertanyaan
Ya, wa qurira as-su'al, dan pertanyaan diulang-ulang, ziyadatan fi syiddatil ahwal, tambahan bahwasanya benar-benar ngeri. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diulangi enggak? Diulangi. Menunjukkan apa tadi, Al Yusuf? Ngerinya hari kiamat tersebut, dahsyat. Paham ya? Nah, Allah musta'an, kita lihat ngeri sekali. Nah, diulang-ulang. Kal farasil mabsuus. Yang mana manusia saat itu seperti al-farash al-mabthus. Al-farash ini kalau di terjemahan bebas itu laron, semacam hewan laron yang berterbangan. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah semuanya tahu laron ya. Antum tahu laron, Pak? Nah, biasanya setelah hujan itu, hujan awal itu biasanya muncul hujan dah mulai deras. Nah, awal-awal setelah hujan itu biasanya muncul hewan-hewan yang dari dalam tanah, itu dikenal dengan laron. Paham ya? Bulunya sangat tipis. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Al-farash ta'irun ma'rufun ahmaq yatahafat 'alan nar. Ini, nah barakallahu fikum, al-farash ta'ir berarti burung ya. Adalah hewan yang terbang yang ma'ruf, yang bisa dikatakan ahmaq, dungu, karena dia seringnya berkeliaran di atas api. Jadi kalau antum punya tempat ada lilin atau menyalakan situ kalau malam hari, itu yang laron itu dia mendekat api itu, sehingga mereka nanti akan berjatuhan di situ laronnya. Benar kan, Pak? Seperti itu. Nah, karena dikatakan ahmak, kenapa? Karena seharusnya kalau yang namanya sadar itu api dia menjauh, tapi ini mendekat, berkeliling di situ. Nah, barakallahu fikum. Antum tahu laron kan? Di Makassar ada enggak laron? Ayo, laron ma'ruf. Nah, sebenarnya laron bahasa apa ya? Jawa. Cuman Indonesianya apa? Tapi dalam terjemahan laron loh. Ya, hampir semua dalam Al-Qur'an, terjemahan Al-Qur'an yang ada itu laron artinya. Ya ma'ruf ya laron gitu ya. Nah, sudah menjadi Indonesia. Allah Ustaz. Nah, la ba'as khair insyaallah. Yang penting tahu, paham gitu aja. Nah, al-mab'sus al-muntashir al-mutafarriq. Nah, al-muntashar al-mutafarraq. Yang barakallahu fikum itu bertebaran, menyebar. Nah, berkeliaran fil kasrah wal intishar, karena banyaknya dan juga karena menyebar. Wadhillah wal ittirab, dan juga karena rendah serta kegoncangan tadi itu. Nah, paham ya? Rendah kemudian kegoncangan tadi itu. Yamuju ba'dhum fawqa ba'd lil hayrah ila an yud'u lil hisab. Yang mereka bergelombang, sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Bertumpuk-tumpuk seakan bergelombang gitu, mabuk. Padahal enggak mabuk. Goncangan yang sangat dahsyat tadi itu. Nah, yang mereka semuanya Yang mereka semuanya dalam keadaan bimbang. Nah, sampai mereka diutus untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu. Sampai mereka diutus untuk dimintai pertanggungjawaban. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ayyud'u lil hisab. Di hisab. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian menjadilah gunung-gunung seperti semacam bulu-bulu yang berhamburan. Nah, ai kasuf al-manduf fi khifati sayriha. Ya seperti bulu, ya, seperti bulu yang berterbangan karena ringannya. Nah, barakallahu fikum, diterpa oleh angin. Antum tahu bulu enggak? Coba bulu-bulu itu kalau diterpa angin ringan enggak kira-kira? Ringan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, secara global kalau bulu-bulu yang ada itu ringan. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Apa itu? Apa itu Fajri? Kasufil manduf fi khifati sayriha wa tabaddudiha. Nah, dan juga seperti karena ringannya diterpa oleh angin tadi, dan juga ringannya untuk tersebar, terbentang kemana-mana gitu ya. Nah, barakallahu fikum, hatta tastawiya mal ard, hingga merata. Nah, barakallahu fikum bersama bumi ini. Banyak sekali, karena banyak barakallahu fikum. Nah, kemudian sakulat mawazinu ay rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi. Maksudnya adalah kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Jadi kalau timbangannya ini nanti kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, tanda keselamatan kita. Tapi kalau sebaliknya kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya, tanda kesengsaraan. Waliyadzubillah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada
di dalam kehidupan yang senang dan bahagia. Dzatu ridha ay mardiyatun li sahibiha fil jannah. Maksudnya dia memiliki keridhaan, diberikan keridhaan dan diridhoi. Nah, barakallahu fikum, pemilik timbangan yang berat kebaikan tadi di surga. Surga enggak perlu antum bayangkan berlebihan karena enggak bisa kita membayangkan dengan apa? Semaksimal mungkin. Karena surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih qudsi, "Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basharin." Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah atau tidak bisa terpetik pada benak manusia. Belum pernah terpetik pada benak manusia. Itu surga. Gambaran, sifat pernah kita pelajari, tapi itu secara detailnya, hakikatnya nanti kita belum bisa. Na'am barakallahu fikum. Masyaallah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kami sebutkan secara globalnya, masing-masing penduduk surga walaupun dia mendapatkan penduduk surga mendapatkan surga yang paling rendahnya, itu merasa paling besar dan puas sudah. Ana yang paling tinggi sudah, yang paling puas. Yang lainnya mungkin tidak seperti ana, padahal dia paling rendahnya. Paham ya? Jadi masing-masing itu enggak ada yang namanya iri, dengki. Paham ya? Hasad itu enggak ada, semuanya diberikan kepuasan yang dengan kepuasan tersebut mereka semuanya apa? Ridho dan senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah. Kemarin sudah kita lewati 3 tingkatan apa kemarin? Pertama masuk surga. Yang kedua kenikmatan yang kedua apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 3 ini. Masuk surga sudah nikmat. Melihat wajah Allah taala tambah nikmat lagi. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semuanya. Kenapa? Karena kalau mendapatkan ridha otomatis surga dan melihat. Maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Masyaallah. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang penduduk surga. Kita tutup yang terakhir, khaffat mawazinuhu, ringan timbangan-timbangannya bi an rajahat sayyi'atuhu al hasanatih. Allahumma sallim sallim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya timbangan kejelekannya itu lebih berat daripada kebaikannya. Berbahaya seperti ini. Nah, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan apa? Kebaikannya. Ngeri. Tanda kesengsaraan. Allahul musta'an. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ai famaskanuhu wa ma'wahu alladhi ya'wi ilaihi naru jahannam wal iyad billah. Maka tempat tinggalnya dan tempat dia na barakallahu fikum tinggal adalah apa? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Ngeri sekali barakallahu fikum. Sab'una kharifa, 70 tahun. Kalau seandainya ada batu dilemparkan dari awal mulut neraka tersebut sampai ke bawahnya, sab'una kharifa, 70 tahun, bayangkan. Ngeri sekali. Allahumma sallim sallim. Neraka barakallahu fikum. Wa ma adraka ma a'lamaka was-su'al tahwil. Apa yang engkau ketahui tentang barakallahu fikum al-qari'ah tersebut atau tentang hawiyah tersebut? Was-su'al tahwil, pertanyaan ini untuk menakut-nakutin. Paham ya? Membikin dia itu ngeri. Tahu enggak kamu itu apa itu hawiyah itu loh? Ma hiya al-hawiyah wa hiya min asma'i jahannam. Nah, barakallahu fikum. Fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Apa itu mahiyah? Apa? Hiya al-hawiyah wa hiya min asma'i jahannam. Hawiyah termasuk nama-nama neraka jahanam. Jadi neraka jahanam memiliki nama-nama yang banyak. Sa'ir, saqar, ya enggak? Kemudian hawiyah, ya kan? Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wala tadar, ya enggak? Lawahatul lil bashar. Ngeri neraka. Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim. Na'am barakallahu fikum. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Hiya narun syadidatul hararah. Itu api yang sangat panas sekali. Nasallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.